Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Vita Bilata Lumepa dari kelas 1 SI2 dengan NIM 121 062 4023. Di sini saya akan melaporkan hasil keterbacaan saya dari buku Filsafat dari Titik Nol, karya Dr. Saifur Rahman. Laporan bacaan pertama meliputi persepsi tentang belajar filsafat. Persepsi tentang belajar filsafat. Dengan belajar filsafat dari titik nol, kita dapat mengetahui atau memahami prinsip-prinsip serta apa saja yang terdapat dalam filsafat, seperti memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara benar, jelas, dan juga lengkap, dan mendapatkan kerangka pokok atau unsur-unsur hakikat yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Laporan bacaan yang selanjutnya yaitu tentang pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Sementara itu, kata lain dalam bahasa Indonesia ialah filosofi. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris sebetulnya mengacu pada bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan juga sophos. Philos ini berarti cinta dan sophos ini berarti kebijaksanaan. Selanjutnya, dalam kamus filsafat, arti kata filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari segala sesuatu. Sebagai sebuah ilmu, tentulah filsafat bukan sekedar artefak ilmu pengetahuan masa lampau, tetapi ilmu yang bisa disejajarkan dengan ilmu-ilmu yang berkembang pada masa sekarang ini. Selanjutnya meliputi dari titik mana filsafat berasal. Unsur sederhana dari filsafat adalah bertanya dan menjawab. Mengapa manusia bertanya tentang segala sesuatu? Jawabannya adalah karena manusia memiliki rasa ingin tahu. Pada satu titik segala sesuatu berasal dari titik ketiadaan, adalah refleksi dari keinginan adanya awal dan akhir dari keberadaan. Pikiran itu sama mungkinnya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu berubah, tetapi pada hakikatnya akan berdiri secara kekal. Maksudnya, dua pertanyaan itu memiliki kemungkinan jawaban yang sama, yakni sama-sama memiliki kemungkinan untuk menjadi benar ataupun salah. Selanjutnya, laporan bacaan meliputi ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat memiliki objek umum. Apabila ilmu lain memiliki metode khusus untuk mempertajam pengenalan terhadap objek khusus tersebut, filsafat memiliki metode umum yang dapat diterapkan pada semua objek. Ciri tersebut didasarkan pada cara kerja, tujuan, perangkat yang digunakan, dan juga hasilnya. Yang pertama, cara kerja bersifat reflektif. Karena bersifat reflektif, filsafat dikatakan sebagai disiplin untuk memahami makna. Yang kedua, tujuan fundamental. Di sini, fundamental dalam filsafat haruslah dijadikan sebagai titik tolak setiap pemikiran tentang hal-hal khusus. Yang ketiga, perangkat ilmiah, yaitu masuk akal spekulatif dan mengandung gejala umum. Spekulasi adalah pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada intuisi, bahkan pada benar salah. Sementara itu, gejala umum merupakan himpunan dari segala sesuatu yang spesifik. Dan yang terakhir ada hasil konsepsional. Filsafat haruslah konsepsional. Konsepsional berarti gagasan-gagasan tersebut dituangkan secara terstruktur dan teratur. Ciri-ciri yang dilekatkan pada filsafat sebagai pemikiran reflektif, fundamental, berperangkat ilmiah, dan juga konsepsional itu sekaligus membangun wilayahnya sendiri secara spesifik. Karena itu, ciri-ciri khas tersebut sekaligus menepis anggapan yang keliru tentang filsafat. Laporan bacaan selanjutnya yaitu meliputi objek filsafat. Sebelumnya, kita akan memahami dulu apa itu tentang objek filsafat. Yang dimaksud dengan istilah objek filsafat adalah hal-hal yang menjadi sumber pembicaraan dalam pokok soal filsafat. Dengan pengertian itu, objek filsafat adalah segala sesuatu. Jadi, filsafat sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari makna dari segala sesuatu. Selanjutnya, di sini akan ada penjelasan dari yang tampak itu bernama dokos dan yang tidak tampak itu dinamakan dokuen. Segala sesuatu adalah semua hal yang tampak itu dinamakan dokos dan yang tidak tampak adalah dokuen. Batasan itu memberikan makna bahwa wilayah itu membentang mulai dari titik yang tampak, kemudian ditarik sampai pada titik yang tidak tampak. Selanjutnya, benda mati atau ens corporalis. Benda mati pertama-tama dimengerti sebagai sesuatu yang statis alias diam. Secara kualitatif,
Benda mati bersifat homogen, sekaligus majemuk, dan memiliki totalitas keseluruhan. Secara kuantitatif, benda mati memiliki sifat terbatas pada indera, tetapi tidak terbatas dalam imajinasi. Memiliki definisi positif karena memiliki keunikan yang dapat diidentifikasi, serta memiliki definisi negatif sehingga bisa dibedakan dengan bentuk-bentuk lain yang di indera. Selanjutnya, ada yang tumbuh atau ens vegetatum. Yang dimaksud dengan benda tumbuh adalah benda yang mengalami pengembangan tertentu. Pertumbuhan itu tidak hanya mengandalkan perubahan-perubahan di dalam dirinya, tetapi perubahan itu bergerak dari kecil menjadi besar. Selanjutnya, ada yang bergerak atau ens animalis. Makhluk yang bergerak bukan hanya diartikan sebagai hewan, melainkan juga manusia. Namun, dalam tingkatan yang paling sederhana, makhluk yang bergerak dalam konteks ini adalah hewan. Gerakan hewan didorong oleh metabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya. Dorongan-dorongan yang timbul dalam tubuh hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencarian energi. Yang kedua ada reproduksi, dan yang ketiga ada bertahan hidup. Selanjutnya, ada yang bersimbol atau ens symbolum. Simbol adalah kata lain dari lambang. Simbol berbeda dari gambar. Gambar selalu mengacu pada objek dalam kenyataan empiris, sedangkan simbol mengacu pada objek yang terdapat dalam pikiran. Selain berbentuk istilah, simbol dapat juga berbentuk cerita. Sebagai contoh, cerita tentang Malin Kundang di Sumatera mengandung gagasan-gagasan tertentu. Laporan objek bacaan selanjutnya yaitu menemukan hakikat. Hakikat adalah kebenaran dari keseluruhan. Hakikat bukanlah masalah filsafat, tetapi tujuan dari filsafat. Menemukan hakikat. Menemukan hakikat adalah menemukan kebenaran di balik segala sesuatu. Kebenaran itu seringkali disebut sebagai kenyataan yang paling mendasar, sehingga hakikat dapat dikatakan sebagai titik pijak dari segala sesuatu. Hakikat bukan semata-mata konsep di awang-awang, tetapi hakikat sangat operasional. Hakikat itu didapat bukan sebagai tepi yang bisa diterapkan ke dalam kenyataan, tetapi justru hakikat itu memberikan arah yang tepatnya dalam melakukan sesuatu. Karena hakikat adalah mencari yang satu, yang padu, dan sederhana, dalam hakikat dapat ditambahkan dengan angka 1, maka satu pertanyaan yang sama juga bisa diajukan dalam kerangka. Dengan melihat ketiga cara yang paling mungkin dalam pencarian hakikat, dalam praktiknya, cara tersebut dapat dijelaskan sekali lagi seperti di bawah, yaitu yang pertama ada eliminasi. Eliminasi adalah penghilangan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah kenyataan. Yang kedua ada komparasi. Komparasi adalah pencarian unsur-unsur yang sama di dalam sebuah kenyataan. Yang ketiga ada strukturasi. Strukturasi adalah pencarian hubungan antara satu unsur dengan unsur lain.